Ini memang merupakan fitrah atau sifat bawaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran pada hari Senin 15 Mei 2023 ini terkait prinsip meminta dengan doa. Jadi untuk sharing-sharing kita di hari ini terkait prinsip pemenuhan konsep keinginan atau kebutuhan, ya kan? Itu pastinya kita wajib beramal atau dengan ikhtiar. Karena memang manusia adalah makhluk yang paling miskin sejagat raya ini. Karena manusia kebanyakan atau umumnya selalu berharap untuk berada pada situasi kondisi yang dimana dia bisa mendapat atau menggapai suatu kondisi itu yang paling teraman dan ternyaman. Dan ini tidak akan pernah ada habisnya. Ini memang merupakan fitrah atau sifat bawaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Maka untuk itu Tuhan pun memberikan jalan dan cara sebagai manifestasi pengaplikasian keinginan manusia tersebut dengan bentuk meminta atau istilahnya doa. Begitu. Nah, aturan, teknik dan mekanismenya pun diajarkan melalui wahyu, ya, agar manusia melakukannya dengan benar dan diridhoi. Yang mana ketika sebab-sebab metodenya sudah dilaksanakan dengan benar, kemudian Tuhan pun akan menjawab dan mengabulkan permintaan tersebut. Langsung atau tidak langsung dikabulkan, atau dengan bentuk jawaban atau pengkabulan yang lain, yang Tuhan itu lebih tahu skenarionya yang terbaik untuk hambanya tersebut. Jadi sekali lagi, karena sejatinya memang hamba itu atau manusia itu bodoh, mutlak, terbatas pengetahuannya, dan miskin secara lahir maupun batin. Miskin secara sumber daya apapun bentuknya. Kalau dia sudah kaya, dia nggak perlu minta kan, gitu. Itulah secara bahasa lainnya. Nah, jadi prinsip doa ini sangat fundamental dan mendasar dalam berkeyakinan atau beragama. Karena salah satu bentuk berkeyakinan dalam Islam itu yaitu ketergantungan dan penghambaan yang murni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syarat kesempurnaan keimanan seorang hamba atau orang yang mengaku beragama Islam, ya, dalam hal ini. Jadi dengan begitu, permintaan manusia tersebut sejatinya harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan doa. Dia atau manusia tidak akan meminta kepada yang lain selain Tuhan, ya. Kalaupun dia meminta kepada selain Tuhan, misal ke manusia, dia minta tolong sama bosnya supaya bisa dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, kan sumber daya dipegang sama bosnya itu secara ya rasional dan juga logis, ya. Nah, tapi hal ini juga bukan berarti dia mutlak untuk menyerahkan segala hal-hal yang dilarang juga. Jadi ada aturannya juga gitu. Jadi tidak semuanya itu dia minta tolong gitu. Jadi semua diserahkannya jiwa raganya pada bosnya contohnya untuk meminta hajatnya supaya dikabulkan. Tidak seperti itu juga. Jadi sekedarnya saja, ada aturan mainnya juga. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi hal itu hanyalah bentuk mekanisme teknis dalam lingkup kehidupan dunia. Dan itu pun juga merupakan bagian dari mekanisme teknis yang telah Tuhan gariskan. Jadi nggak mungkin misalnya Tuhan tuh kita minta sama Tuhan gitu, langsung ya, tanpa wasilah atau media dari makhluk atau manusia. Contoh misalnya mau lapar gitu kan, ya Tuhan tolonglah turunkan makanan. Bukan seperti itu ya. Ya kalau misalnya kita mau dapat rezeki, kita ikhtiar dulu kerja, melakukan sesuatu amal yang bermanfaat, kita barter sama orang memberikan juga membayarkan sesuatu atau dalam bentuk yang lain, misalnya makanan yang kita butuhkan. Dan seperti itulah seterusnya prosesnya. Jadi dalam kehidupan di dimensi dunia, ya seperti itu cara kerjanya. Karena cuma hanya orang-orang pilihan tertentu yang Tuhan kehendaki, yang mungkin bisa dikabulkan dengan cara seperti langsung gitu.
ya, para nabi, para rasul ya, para orang-orang terpilih ya, itu bisa saja Tuhan berikan, tapi secara kerja secara umum tidak seperti itu, harus melalui wasilah ataupun perantara makhluk yang ada di dunia. Maka oleh karena itu konsep doa ini walau terkesan sepele atau remeh, karena di mata manusia kebanyakan hanya dianggap sebagai suatu bentuk ritual yang abstrak, tidak bersifat material ya, atau tidak materialisme gitu, dan kurang menarik secara pelaksanaannya gitu, terkesan nggak modern lah gitu, bahkan juga nggak bisa ditransaksikan. Jadi kemudian juga nggak bisa dibawa secara logika, perhitungan yang real ya, habis itu juga yang sifatnya instan gitu kan, sehingga ya wajar jika manusia banyak yang meremehkan dan tidak melaksanakan kegiatan meminta dengan doa ini, apalagi sampai menjadikan doa sebagai kebutuhan utama yang diandalkannya dalam mengejar keinginan dan kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain, otak logikanya lah yang dijadikannya sebagai pemain utama atau jadi andalannya. Jadi semua pakai otak, pakai logika, pakai rasional gitu. Jadi karena dia cuma bisa bawa itu gitu. Nah itulah ke tingkat kebodohan manusia ya. Dia hanya mau pasti aja, mau instan saja gitu. Jadi dia mengandalkan otaknya, sehingga itulah dibuatnya untuk menjawab semua permintaan kebutuhan dalam hidupnya. Ya nggak salah, tidak salah sepenuhnya. Memang harus diandalkan otak gitu ya. Jadi cari ilmu, mengembangkan, mengeksplor, ya, melakukan penelitian, uji coba dan seterusnya, itu benar. Itu sebagai salah satu anjuran Tuhan untuk manusia ya, gunakan akal. Tapi dalam meminta, ya kan, itu Tuhan punya ruang ataupun punya sebuah otoritas yang tidak bisa dijangkau sama manusia. Makanya aktivitas doa itu tetap yang utama. Jadi seorang muslim yang sudah memahami dengan baik konsep meminta dengan doa ke Tuhan, maka dalam setiap usahanya pastinya dia akan mulai dengan memperbanyak doa sebelum dan ketika saat menjalankan usaha atau ikhtiar tersebut. Apakah itu buka usaha, ya, jualan, berdagang, ya, atau membangun perusahaan, atau ingin melakukan perjalanan, mau pergi bekerja, mau menikah dan seterusnya. Dia mulai itu dengan doa dan terus diiringi dengan doa. Karena doa ini gratisan bentuknya, nggak perlu bayar kan, tinggal minta aja gitu, minta sama Tuhan ya. Dalam Islam nggak perlu pakai banyak macam-macam, nggak harus pakai benda-benda ataupun juga peralatan khusus ya. Di mana aja bisa doa gitu. Walaupun juga ada adab-adabnya istilah gitu ya. Tapi secara umum di mana aja bisa berdoa, nggak perlu pakai modal gitu. Tinggal minta aja ya. Nah, harusnya orang yang benar-benar ingin mewujudkan keinginannya itu pastinya dia terus meminta sebelum keinginannya itu atau pintanya itu terwujud atau terkabulkan. Karena kalau minta dengan cara gratisan aja udah malas-malasan, berarti sejatinya dia pasti nggak benar-benar ingin mewujudkan apa yang dia mintakan tersebut. Oke, demikian sharing-sharing terkait masalah konsep ini. Mudah-mudahan bisa dapat suatu persepsi ataupun wawasan dan bisa diamalkan dengan baik, ya kan? Dengan banyak berdoa, bentuk sebuah ketaatan dan juga penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.